Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Yosua pasal 6 ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Cara Tuhan yang ajaib. Jemaat Tuhan yang terkasih, kisah runtuhnya tembok Yeriko ini adalah benar-benar suatu kisah yang ajaib atau kisah yang luar biasa. Dan kalau kita melihat bahwa ini salah satu hal terbesar yang Allah lakukan bagi bangsa Israel. Sejarah mencatat bahwa Yeriko adalah kota benteng yang sangat luas, dikelilingi oleh tembok yang begitu tinggi. Ada 2 lapisan tembok yang mengelilingi kota itu dengan tinggi kurang lebih 14 meter dan setebal 6 meter. Dan jika kita membaca keseluruhan dari kisah runtuhnya tembok Yeriko ini, kita bisa menemukan bahwa tembok yang besar, yang tinggi dan tebal itu dapat diruntuhkan, dapat dihancurkan dengan dahsyat, bukan dengan menggunakan bom atau bukan dengan menggunakan rudal. Tetapi kalau kita melihat bahwa Allah menyuruh bangsa Israel untuk mengelilingi kota Yeriko itu berturut-turut selama 7 hari, dan pada hari yang ke-7 mereka harus mengelilingi kota itu sebanyak 7 kali, dan pada putaran yang ke-7 sangkakala ditiup dan runtuhlah tembok Yeriko itu. Mungkin kita berpikir bahwa ini adalah sesuatu hal yang konyol. Bagaimana mungkin tembok Yeriko yang tinggi dan setebal itu dapat diruntuhkan hanya dengan mengelilinginya? Tapi itulah Tuhan, Dia Tuhan yang ajaib, Dia punya berbagai cara untuk dapat menolong anak-anaknya. Dan Yosua serta bangsa Israel, mereka dapat menyaksikan bagaimana Allah dengan caranya yang ajaib dapat meruntuhkan tembok Yeriko itu dan membuat bangsa Israel dapat menduduki kota Yeriko. Yosua dan bangsa Israel, mereka melihat apa yang Allah lakukan. Mereka tidak menjadi ragu atau tidak menjadi takut dengan tebal dan tingginya tembok itu, karena mereka percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan berbagai hal. Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita, khususnya di tahun 2024 yang baru kita lalui beberapa minggu ini, ada banyak hal juga yang akan kita temui. Mungkin kita akan menemui tembok-tembok Yeriko itu dalam hidup kita. Tembok Yeriko itu bisa berupa sakit penyakit yang datang menghantam kita, ataupun persoalan dalam keluarga, persoalan pribadi, ataupun permasalahan dan tantangan dalam pelayanan yang menghantam kita. Tapi ingatlah bahwa tembok-tembok Yeriko itu bisa kita runtuhkan hanya dengan kita percaya dan taat kepadanya. Dan dalam semua hal yang kita hadapi atau tembok-tembok Yeriko yang Tuhan izinkan untuk kita hadapi di sepanjang tahun ini, maka percayalah kepada Tuhan senantiasa, pandanglah kepada Dia, karena Dia tidak pernah kekurangan cara untuk menolong anak-anaknya. Tuhan punya beribu cara untuk menolong anak-anaknya, menolong hamba-hambanya. Bahkan cara-cara yang dilakukannya di luar apa yang dapat kita pikirkan. Saudara, mari bersikaplah seperti Yosua dan bangsa Israel. Mereka begitu percaya dengan perintah Tuhan untuk mengelilingi kota Yeriko. Walaupun itu tidak masuk di akal sebagai salah satu strategi untuk mereka bisa menduduki kota Yeriko. Tapi karena percaya bahwa Allah yang menyuruh dan mereka yakin bahwa itu adalah cara yang terbaik, mereka melakukannya dan mereka bisa meruntuhkan tembok Yeriko. Hidup kita pun demikian. Percayalah sungguh kepadanya karena Dia Tuhan punya cara yang ajaib menolong anak-anaknya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang ajaib, yang dapat menolong anak-anaknya dengan cara-cara yang ajaib. Tuhan tolong kami menjalani hari-hari hidup kami di tahun 2024. Entah apa yang kami akan hadapi, mungkin ada tembok-tembok Yeriko yang akan kami hadapi dalam hidup. Tuhan tolong supaya iman percaya kami tidak goyah, kami memandang kepada Tuhan dan menantikan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan berkati kita.